Halo, selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya anak ibu ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang kalor. Dan di sini yang akan kita bahas yaitu tentang submateri perpindahan kalor. Nah, pada submateri berikut ada tujuan pembelajaran yang akan kamu capai, yaitu kamu nanti diharapkan dapat mendeskripsikan proses perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi artinya perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada ibu lampirkan, apabila pada saat kamu memanaskan logam, maka api tersebut tidak pindah ke tangan kamu, tetapi kamu bisa merasakan panas dari api tersebut dari perantara si logam. Nah, logam yang kita gunakan untuk menghantarkan panas di sini harus kita perhatikan, apakah dia bersifat konduktor atau bersifat isolator. Apa itu konduktor? Bahan atau zat atau benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, aluminium, dan lain-lain. Itu ya beberapa jenis dari bahan yang bersifat konduktor. Nah, contoh bahan yang bersifat isolator itu apa? Nah, isolator di sini adalah penghantar kalor yang buruk atau yang tidak baik. Contohnya di sini ada kayu, kaca, wol, kertas, plastik, dan lain-lain, segala jenis yang bukan logam ya. Nah, kemudian yang kedua, perpindahan kalor yang berikutnya yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, di sini kita bisa bedakan antara konduksi dan konveksi ya. Tadi dikatakan konduksi tanpa disertai perpindahan partikel. Sedangkan pada konveksi, perpindahan kalornya disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Nah, konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat, dan konveksi bisa terjadi pada zat cair dan gas. Itu dia. Jadi harus kamu perhatikan, yang bisa mengalami perpindahan kalor secara konveksi hanya zat cair dan gas. Berarti zat padat tidak termasuk. Nah, zat padat termasuk kemana? Perpindahan kalor secara konduksi. Itu bisa dibedakan ya, Nek Bu ya. Nah, contoh di sini misalnya terjadinya angin laut. Angin laut ini terjadi pada saat kapan? Pada saat siang hari. Kemudian ada contoh lain terjadinya angin darat ya. Angin darat itu terjadi pada malam hari. Nah, itu termasuk perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian ada lagi sistem pendingin mobil atau radiator. Pada radiator juga mengalami yang namanya perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian pembuatan cerobong asap termasuk juga perpindahan kalor secara konveksi. Ada lagi yang berikutnya lemari es juga mengalami perpindahan kalor secara konveksi, dan masih banyak lainnya perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian yang berikutnya perpindahan kalor secara radiasi. Berarti ada perpindahan kalor yang ketiga ini ya. Radiasi artinya pancaran. Berarti perpindahan kalor secara radiasi artinya perpindahan kalor tanpa zat perantara atau media. Jadi tanpa adanya sentuhan, tanpa kita kasih media, kita bisa merasakan yang namanya perpindahan kalor. Itulah perpindahan kalor secara radiasi. Jadi kalau kita ingat perpindahan kalor yang pertama dan kedua yaitu konduksi dan konveksi, terjadinya perpindahan kalor dengan menggunakan medium atau perantara. Sedangkan radiasi tanpa adanya zat perantara, kita bisa merasakan yang namanya perpindahan kalor.
Jadi bisa dibedakan ya anak ibu ya. Contoh untuk perpindahan kalor secara radiasi di sini adanya sinar matahari sampai ke bumi. Dari sinar matahari kita bisa merasakan panasnya sinar matahari ke tubuh kita tanpa ada media yang menyampaikannya. Itu termasuk perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian permukaan hitam atau kusam merupakan penyerapan dan pemancaran radiasi yang baik. Jadi kalau kita mau merasakannya perpindahan kalor secara radiasi yang baik, maka gunakanlah benda atau bahan yang berwarna gelap supaya pancaran radiasi yang kita terima akan baik ya. Apabila permukaannya putih atau mengkilap, maka kita akan sulit menerima pemancaran atau penyerapan dari radiasi. Contohnya saja, apabila saat kamu berada di lapangan, kamu menggunakan pakaian yang berwarna hitam dengan kamu menggunakan pakaian yang berwarna putih, maka dengan jangka waktu yang lama dan posisi kamu tempatnya yang sama, kamu akan lebih merasakan panas dengan menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Itu dia. Jadi warna mempengaruhi penyerapan dari pancaran sinar perpindahan kalor secara radiasi. Itu dia. Kemudian alatnya yang kita gunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor di sini adalah termoskop ya. Alatnya untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Kemudian pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada panci pada untuk kita masak, ada termos, ada setrika. Di sini bahan-bahan tersebut menggunakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan untuk bahan yang lain masih banyak lagi contohnya ya Nah Ibu ya. Nah untuk contohnya di situ bisa kamu tambahkan lagi bahan yang mengalami perpindahan kalor dengan ketiga perpindahannya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah baiklah Nah Ibu, demikian saja materi kita pada hari ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.